Yamaha adalah produsen yang paling kuat dalam hal inovasi di era modern saat ini. Dan untuk melakukan inovasi tersebut, Yamaha terlihat sangat tidak takut kehilangan uang dan jam kerja untuk merealisasikan inovasi tersebut. Sebagai contoh inovasi turbo. Dengan jam kerja yang banyak dan ada biaya tambahan untuk meriset turbo di motor matic, sayangnya hasilnya tidak semenarik apa yang ditawarkan. Yang mana varian tipe turbo dinilai terlalu mahal di Indonesia sehingga penjualannya jauh lebih sedikit daripada yang non-turbo. Ironisnya lagi, Yamaha NMAX adalah raja di segmen matic premium selama bertahun-tahun. Ketika masuk generasi turbo atau generasi ketiga, Yamaha NMAX langsung digantikan posisinya oleh Honda PCX yang tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun. Selain NMAX, Yamaha Aerox pun ini adalah motor idaman kaum muda-mudi. Motor ini juga mengalami penjualan yang cukup stagnan, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran sedikit. Dan untuk di varian turbonya pun nggak terlalu berbeda nasibnya seperti Yamaha NMAX. Ya bisa dibilang kasarnya turbo adalah inovasi yang cukup blunder dari Yamaha di era saat ini. Karena selain bikin harga motornya jadi naik drastis, fiturnya pun sebenarnya nggak yang dibutuhkan banget di setiap saat. Apalagi semakin sering kalian mainkan fitur tersebut, komponennya akan makin cepat aus. Dan kalau udah aus, tentu aja biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Menariknya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Yamaha adalah produsen yang tidak takut kehilangan jam kerja dan uang untuk merealisasikan inovasi mereka. Yang mana setelah kemunculan turbo dan beberapa inovasi lainnya, Yamaha dikabarkan sudah siap untuk meluncurkan motor terbaru mereka. Dan motor terbaru ini sebenarnya bukan motor yang bisa dibilang spesial, tapi juga bukan motor yang buruk, cuman ambigu aja jika motor ini masuk pasar Indonesia. Ya, ini adalah Yamaha R2, dan motor ini adalah versi upgrade dari Yamaha R15. Jadi diketahui dalam beberapa minggu ke depan, Yamaha India akan merilis Yamaha R2. Rumor yang beredar, motor ini memiliki spesifikasi kayak gini. Mesinnya tentu aja SOHC, tapi dikabarkan mesin ini menggunakan teknologi VVA. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar menarik, dan kalau benar menggunakan VVA, mesin ini adalah mesin terbesar yang menggunakan VVA Yamaha. Kemudian mesin ini menggunakan kubikasi sebesar 199 cc dengan diameter di 62 mm dan stroke di 49 mm. Dengan spesifikasi yang ada, mesin motor ini bisa menghasilkan tenaga di 24-25 horsepower dengan torsi maksimal di 18,5-20 Nm. Jika dilihat dari mesinnya, sebenarnya mesinnya ya biasa aja, seperti motor entry level pada umumnya. Tapi yang bikin menarik tentu aja VVA di mesin 200 cc. Ini yang wajib banget ditunggu. Kemudian selain mesinnya, rangka motor ini dikabarkan akan menggunakan Delta Box, dan ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Karena di kakaknya yaitu Yamaha R25, motor tersebut tidak menggunakan Delta Box dengan alasan tertentu. Lalu selain rangka, kaki-kakinya ya kurang lebih sama kayak R15M, yang mana sudah menggunakan upside down, monoshock, cakram ABS depan belakang, velg alloy, dan lainnya. Untuk di sektor kaki-kaki sebenarnya ya bukan sesuatu yang baru juga. Namun jika kita melihat fiturnya, ini yang menarik. Bentar, perlu ditekankan, ini adalah fitur global yang diproduksi di India. Jadinya motor ini adalah motor yang full fitur, karena kalau di pasar Indonesia, kalian tahu sendirilah, demen sunat fitur. Jadi diketahui fitur utama motor ini ada di speedometernya, yang mana sudah menggunakan TFT full color. Nggak cuma di situ, motor ini sudah menggunakan TCS dan immobilizer untuk dikuncinya. Dan fitur unggulan yang tentunya akan digunakan motor ini adalah quick shifter. Dengan fitur-fitur yang ada, dikabarkan motor ini akan dijual dengan harga mulai dari 50 juta rupiah, tapi di India. Dan sayangnya sejauh ini Yamaha Indonesia belum mematenkan nama R2 di Samsat. Dan baru beberapa negara aja yang mematenkan nama YZF R2, yaitu India, Filipina, Australia, New Zealand, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa Yamaha harus repot-repot membuat Yamaha R2, sedangkan mereka sudah memiliki R15 dan R25? Jawabannya adalah Yamaha R2 bisa masuk ke pasar yang lebih luas daripada Yamaha R15 atau R25 atau mungkin R3. Jika di beberapa negara untuk motor 200cc memiliki keistimewaannya sendiri, mulai dari tingkat SIM sampai umur penggunanya, dan motor bermesin 200cc dinilai memiliki angka yang pas, tidak kekecilan seperti R15, tidak kebesaran seperti R25. Terlebih lagi, dengan lahirnya Yamaha R2 di jajaran YZF, Yamaha sudah berhasil melengkapi jajaran motor YZF di kelasnya masing-masing. Kasarnya Yamaha siap menantang produsen manapun secara head to head. Dan kalau ngomongin R2, Yamaha secara langsung sudah siap untuk melawan KTM yang rata-rata motornya memiliki kubikasi di 200cc. Namun apakah Yamaha tidak rugi membuat Yamaha R2 hanya untuk melengkapi jajaran YZF aja? Jawabannya tentu aja tidak, karena kebanyakan part yang digunakan adalah platform sharing, yang mana rangka Delta Box, suspensi upside down, sistem pengereman, hingga struktur dasar mesin diambil langsung dari basis produksi Yamaha R15 V4.
Kasarnya Yamaha hanya melakukan bore up dari mesin Yamaha R15 V4. Dan dengan adanya langkah ini, tentu aja biaya R&D-nya jadi sedikit. Lain produksiannya masih bisa sharing yang pada akhirnya Yamaha bisa menekan biaya semaksimal mungkin untuk membuat motor ini. Dan jika motor ini tidak laku pun, Yamaha tidak kalah banyak di sini. Ini berbeda jika Yamaha mengeluarkan inovasi baru seperti turbo. Jika motor yang menggunakan inovasi tersebut kurang laku, tentu aja hal ini bisa menjadi mimpi buruk untuk Yamaha karena mereka meriset semua dari awal. Iya kan? Namun apakah motor ini akan masuk ke Indonesia? Kesempatan motor ini masuk ke Indonesia sebenarnya sangat kecil. Kenapa? Walaupun Yamaha cukup cuek dengan sifat kanibalisme di produk mereka, tapi Yamaha R15 masih cukup kuat di pasar Indonesia. Jika Yamaha R2 masuk ke Indonesia, Yamaha R15 akan tenggelam gitu aja. Namun, walaupun di atas kertas Yamaha R2 seperti menjanjikan bisa memakan pasar Yamaha R15, hal tersebut belum tentu bisa terjadi juga jika kita melihat peta persaingan di Indonesia. Di Indonesia, pasar motor itu terpeta dengan rapi, khusus di kelas sport ya. Di kelas motor sport entry level hanya akan dibagi menjadi dua kelas, 150 dan 250. Jadi tidak ada 200 dan tidak ada 300. Dan angka Yamaha R2 bisa menjadi ambigu ketika masuk Indonesia. Tapi, walaupun ada ketakutan seperti itu, ada ketakutan lain yang membuat Yamaha R2 mungkin akan sulit untuk dijual di Indonesia, yaitu Yamaha R2 bisa mematikan dua kelas motor Yamaha sekaligus, yaitu Yamaha R15 dan Yamaha R25. Ya, ketika pasar berpikir Yamaha R15 terlalu nanggung dan Yamaha R25 terlalu mahal, Yamaha R2 akan menjadi pilihan yang sangat ideal. Apalagi mengingat harganya yang tidak terpaut jauh dari Yamaha R15 V4 dan tidak semahal Yamaha R25. Yamaha R2 benar-benar di posisi yang sangat menarik. Mungkin aja jika motor ini masuk ke Indonesia, respon pasar akan positif pada awalnya. Tapi jika pasar terlalu positif, Yamaha akan siap merugi dengan kehilangan dua segmen motornya sekaligus. Apalagi kalau desainnya cukup mirip antara Yamaha R15 dan R25. Yamaha R2 benar-benar bisa menguras pasar R15 dan R25. Jadi ya, kemungkinan besar Yamaha R2 tidak akan masuk Indonesia. Ya sama halnya seperti YZF 125. Motor tersebut ada, tapi tidak masuk ke pasar Indonesia karena dinilai terlalu beresiko untuk motor lain, dan juga motor tersebut tidak cocok untuk pasar Indonesia karena cc-nya kekecilan. Namun kalau ngomongin cocok-cocokan, Yamaha R2 sebenarnya udah cukup cocok di pasar Indonesia. Dari spesifikasi mesin dan harga, seharusnya cukup cocok untuk di pasar ini. Tapi ya gitu, kita tinggal lihat langkah Yamaha aja. Seberapa berani Yamaha memasukkan produk kanibal yang paling mutakhir untuk di segmen sport fairing entry level mereka. Kalau menurut saya nih ya, jika segmen motor sport entry level masih menarik kayak beberapa tahun lalu, saya yakin Yamaha dengan berani membawa produk kanibal ini ke Indonesia. Tapi mengingat kondisi pasar sport fairing entry level saat ini dan stok Yamaha R15 dan R25 melimpah, sepertinya Yamaha akan menahan langkah ini dan lebih bermain santai dulu. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.